Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila dari Makia dengan NIM 200606511010100. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 10, yaitu tentang graf. Nah, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu tentang implementasi directed graph. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memodifikasi listing nomor 5 dari tugas pendahuluan. Nah, sebelumnya directed graph ini merupakan graph yang mempunyai satu tujuan. Jadi, kita bisa dilihat pada gambarnya, untuk vertex start dan vertex end-nya ini hanya satu tujuan saja. Nah, lalu dari listing nomor 5 tersebut terdapat 3 kelas, yaitu yang pertama ada kelas vertex. Nah, kelas vertex ini digunakan untuk membuat variabel-variabelnya. Di sini terdapat variabel label bertipe char, lalu ada variabel was visited bertipe boolean, lalu dan juga ada konstruktor. Nah, lalu yang pada kelas kedua yaitu kelas graph. Nah, kelas graph ini digunakan untuk menaruh metode-metode dari grafnya. Nah, di sini ada variabel-variabel, lalu ada juga konstruktor. Nah, di sini pada soal yang pertama tadi, kita di sini terdapat metode add vertex, yaitu dia digunakan untuk menambahkan vertexnya. Lalu, untuk modifikasinya ini terdapat pada metode addX. Nah, di sini metode addX ini dia memiliki parameter start dan end. Nah, lalu karena di sini kita memakai directed graph, maka yang dipakai pada modul yang diimplementasikan di praktikum ini yaitu yang pertama, yaitu yang add match start dan end. Yang start terlebih dahulu. Jadi indeks pertamanya itu start dan indeks terakhirnya itu end karena dia directed graph. Kalau indeks pertamanya end dan indeks terakhirnya start, berarti itu dia undirected graph. Nah, seperti itu. Langsung saja, lalu di sini juga ada metode display. Langsung saja kita beralih pada soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 ini tentang connectivity pada directed graph. Nah, pada directed graph ada kalanya tidak semua vertex dapat dituju dari titik tertentu. Berdasarkan gambar 10.8 ini terlihat bahwa jika start pada titik A, maka kita dapat menuju ke titik C, tapi tidak dapat menuju ke titik lain. Sedangkan jika memulai pada titik C, maka tidak ada vertex yang dapat dituju. Lalu kita disuruh untuk memodifikasi metode DFS sehingga menampilkan label koneksi atau connectivity label. Nah, di sini untuk connectivity pada directed graph ini bisa dijelaskan secara singkat, yaitu dia memiliki kondisi yang mana titik C, ia tidak dapat menuju ke titik yang lain, sedangkan jika memulai pada titik C, maka tidak ada vertex yang dapat dituju. Lalu kita disuruh untuk memodifikasi metode DFS-nya. Nah, lalu di sini sudah tersedia metode DFS. Nah, lalu tapi sebelumnya kita membuat metode reset terlebih dahulu. Nah, ini. Lalu, untuk nah, metode reset tadi digunakan untuk mereset vertex list-nya nanti. Nah, pada metode DFS ini dia ada perulangan yang digunakan untuk mencetak row atau baris secara berurut. Lalu di sini ada vertex list indeks ke row was visited sama dengan true atau dia bernilai true. Lalu di bawahnya ini untuk menampilkan display vertex row, lalu di bawahnya juga dia memanggil metode push row ke the stack. Nah, seperti itu. Langsung saja kita coba jalankan programnya. Nah, kita memakai data yang ini, coba kita run datanya. Nah, di sini sudah terlihat sama seperti
pada soal praktikum, yaitu, ini, seperti ini. Nah, bisa kita cek, apakah sudah benar yang tadi yang output nomor satu yaitu ejekensi, nah, A ke C sudah benar, B ke A, lalu B ke E, dan juga D ke E, lalu juga ada E ke C. Nah, itu sudah benar. Lalu untuk connectivity table-nya, nah ini sudah benar, yaitu A ke C, lalu bisa juga B, A, C, E. Nah, ini C sendiri itu karena C saja, karena dia tidak bisa ke vertex yang lainnya, seperti tadi. Lalu ada D, E, C, dan juga E ke C. Nah, seperti itu untuk output yang nomor satu dan nomor 2. Lalu, soal nomor 3 yaitu tentang topological sorting dan dengan directed graph. Nah, topological sorting adalah operasi lain yang dapat dimodelkan dengan graph. Operasi ini diperlukan pada situasi di mana item atau kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Misalkan dalam memilih mata kuliah, terdapat mata kuliah yang harus diambil terlebih dahulu sebelum mata kuliah lain. Contohnya, berdasarkan gambar 10.10, nah seperti ini, maka sebelum mengambil skripsi, mahasiswa perlu mengambil mata kuliah berdasarkan urutan berikut. Jadi di sini setiap mata kuliahnya itu ditunjukkan dengan huruf. Nah, lalu di sini terdapat dua tahapan pada topological sorting, yaitu yang pertama, cari sebuah vertex yang tidak memiliki suksesor, lalu yang B, hapus vertex tersebut dari graf dan tambahkan label vertex tersebut pada bagian awal list. Nah, metode tersebut diletakkan pada kelas graph ya, karena tadi kita menggunakan DFS, maka kita juga perlu kelas stack dan vertex. Lalu kita langsung menuju pada metode topo yang sudah disediakan pada soal praktikum. Nah, pada metode topo ini kita mendeklarasikan orig underscore enforce sama dengan enforce. Lalu di bawahnya ada perulangan while. Apabila enforce lebih dari 0, maka ia mendeklarasikan variabel current vertex dengan metode no successor. Lalu di bawahnya ada percabangan if jika current vertex sama dengan -1, maka ia akan mencetak error, lalu akan mengembalikan nilainya. Lalu di sini juga ada untuk mencetak topological sorted order. Lalu di bawahnya ada perulangan for dengan batas bawahnya yaitu i sama dengan 0, di mana i kurang dari orig underscore enforce i increment. Nah, seperti itu. Lalu di sini untuk datanya kita menggunakan yang data bawah ini, lalu kita memanggil metode toponya. Nah, langsung saja kita run. Nah, seperti ini. Nah, topological sorted order-nya sudah sesuai dengan soalnya, yaitu tadi kan mahasiswa yang perlu mengambil mata kuliah berdasarkan urutan berikut, yaitu BAEDG-CFH atau CFBA-EDGH. Nah, di sini sudah sesuai ya. Di sini terdapat BAEDG-CFH. Nah, kurang lebih penjelasan saya seperti itu. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salahnya saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.